Sebelumnya perkenalkan kami dokter muda dari FK Unisula yang beranggotakan saya Alif Sirajuddin Al-Azizi. Saya Finandi Jumina Asmara Lintang. Saya Dewi Putri Sari. Dan saya Sata Devi Fretaseh. Izinkan kami untuk menjelaskan mengenai karsinoma pada laring. Apakah kamu tahu apa itu karsinoma laring atau kanker laring? Kanker laring adalah tumor ganas yang berasal dari lapisan permukaan laring yang mengalami keganasan. Laring sendiri merupakan bagian tenggorok pada leher berupa pipa yang berfungsi untuk bernafas dan memproduksi suara. Laring terdiri dari 3 bagian. Bagian atas pita suara yang dinamakan supraglotis, bagian pita suara yang dinamakan glotis, dan bagian bawah pita suara yang dinamakan subglotis. Kanker laring dapat terjadi pada bagian bawah pita suara, atas pita suara, ataupun bagian pita suara itu sendiri. Kanker laring merupakan urutan kedua keganasan kepala dan leher di seluruh dunia, dengan laporan gejala lebih dari 151.000 yang mengakibatkan 82.000 kematian setiap tahunnya. Lalu, apa penyebab dari kanker laring? Penyebab tumbuhnya sel kanker pada laring belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, pertumbuhan kanker tersebut diperkirakan terjadi karena adanya mutasi DNA. Perubahan ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan menyebabkan tumor. Penyebab lainnya dapat disebabkan oleh infeksi virus, yaitu Human Papillomavirus tipe 16 dan 18 merupakan etiologi karsinoma laring dengan frekuensi sebanyak 5-32%. Apa saja faktor resiko dari kanker laring? Faktor resiko yang pertama yaitu perokok aktif. Lalu yang kedua yaitu orang yang mengonsumsi alkohol. Lalu orang yang sering terpapar oleh zat karsinogen seperti zat kimia yang sering terhirup dan terpapar atau seringnya terpapar oleh debu-debuan. Faktor resiko yang lainnya yaitu terpaparnya dari sinar radioaktif, dan faktor resiko yang lainnya bisa dari makanan, yaitu seperti makan makanan yang mengandung zat pengawet. Bagaimana penegakan diagnosisnya? Yang pertama, kita dapat menentukan dari keluhan. Keluhan yang biasa ditemukan pada kanker laring adalah sesak nafas dan suara serak. Disebabkan karena adanya gangguan dari gerakan pita suara atau plika vokalis, atau adanya sumbatan jalan nafas karena tumor. Lalu yang kedua yaitu bisa ada keluhan, gangguan menelan dan nyeri menelan, yaitu diakibatkan adanya keterlibatan dari pangkal lidah dan tenggorokan bagian bawah atau hipofaring. Pemeriksaan dilakukan pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang pertama adalah telinga terlebih dahulu. Dilakukan pemeriksaan luar dan dalam menggunakan otoskopi. Pemeriksaan hidung dengan rinoskopi anterior dengan bantuan lens spatel untuk menilai dari mulut dan juga untuk menilai dari kelenjar getah bening. Pemeriksaan penunjang. Pertama, dilakukan pemeriksaan dengan laringoskopi fleksibel dengan cara menyusuri dari daerah mulut sampai ke daerah laring untuk melihat kanker laring. Berikut untuk hasilnya. Kedua, dilakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat adanya kanker pada daerah laring. Pemeriksaan untuk mengetahui penyebaran kanker laring. Pertama, bisa dilakukan pemeriksaan ex fototoraks. Pemeriksaan secara radiologis untuk mengetahui penyebaran kanker laring pada bagian paru-paru. Kedua, pemeriksaan USG abdomen. Pemeriksaan untuk mengetahui penyebaran kanker laring pada daerah perut. Ketiga, pemeriksaan bone survey. Pemeriksaan untuk mengetahui penyebaran kanker laring pada tulang seluruh tubuh. Yang keempat, CT scan. Pemeriksaan secara radiologis untuk mengetahui penyebaran kanker laring pada bagian otak. Lalu bagaimana sih terapi dari kanker laring? Ada 3 cara penanggulangan kanker laring, yaitu operasi, radiasi, dan kemoterapi atau kombinasinya tergantung pada stadium dan keadaan umum pasien.
Jenis pembedahan yang sering dilakukan adalah laringektomi parsial ataupun total. Laringektomi adalah suatu prosedur pembedahan untuk menghilangkan tumor yang dilakukan dengan cara memotong atau menghilangkan seluruh laring atau hanya sebagian laring sesuai dengan stadium dan lokasi tumor tersebut. Lalu bagaimana setelah pembedahan? Apakah pasien tidak bisa bernafas ataupun bicara? Hal itu mungkin saja terjadi, namun jangan khawatir. Dokter akan memasang pipa untuk membantu pasien bernafas dan juga melakukan rehabilitasi suara dengan menggunakan vibrator supaya pasien diharapkan dapat berbicara dengan suaranya sendiri kembali. Berikut adalah contoh suara penderita kanker laring yang sudah dilakukan pembedahan dan pemasangan alat bantu suara vibrator. Obat-obatan yang dapat membantu. ST sekitar kelas 6, difonis kanker laring stadium 2. Lantas, bagaimana cara pencegahan kanker laring? Yang pertama, dengan menerapkan pola hidup yang sehat dengan menghindari rokok serta meminum alkohol. Yang kedua, menggunakan dari APD atau alat pelindung diri yang lengkap, terutama pada pekerjaan yang berhubungan dengan zat karsinogenik, baik itu dalam bentuk debu, kemudian zat kimia, dan juga radiasi. Dan yang selanjutnya, menghindari makanan-makanan yang memiliki zat karsinogenik, misalnya pada makanan yang banyak pengawet. Kanker laring mungkin terdengar menakutkan, namun segera periksakan diri kalian apabila merasakan gejala kanker laring. Karena semakin cepat kanker laring ditemukan, maka akan semakin baik untuk pengobatan dan kemungkinan sembuhnya pun akan semakin tinggi. Jadi teman-teman, apabila merasakan gejala kanker laring, segera periksakan diri ke spesialis THT ya. Sekian penjelasan mengenai karsinoma laring dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.